Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau Engkau yang memberikan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang memberikan kami iman, dan iman itulah yang memberikan kami kemenangan. Tanpa Engkau, kami tidak akan mungkin bisa menang, bahkan untuk bertahan pun akan sangat sulit bagi kami. Karena kami sadar kami merupakan orang yang berdosa, kami merupakan orang yang lemah, dan kami merupakan orang yang cacat di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami terus senantiasa membutuhkan penguatan, kami membutuhkan peneguhan, dan kami membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sama seperti pada pagi hari ini, kami mohon agar kiranya Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu untuk kiranya menguatkan kami, mengajar kami, dan mengarahkan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dengan kasih karunia-Mu, dan juga dengan kuasa-Mu, untuk hamba-Mu boleh menjadi berkat untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu, khususnya satu saudara sekalian. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya untuk bisa berjumpa kembali bersama dengan saudara sekalian di tempat ini, khususnya untuk Clement juga, yang akhirnya saya bisa bertemu lagi saudara sekalian setelah sekian lama. Dan juga saya ingin mengucapkan Sinen Kwaile. Ya, jadi mungkin saya punya pelafalan agak kurang bagus, mohon dipahami saudara sekalian. Hanya casingnya saja saudara sekalian orang Chinese, tapi dalamnya bukan, ya dalamnya bukan orang Chinese saudara sekalian, cuman tampangnya saja saudara sekalian. Jadi saya senang bisa merayakan Tahun Baru Chinese bersama dengan saudara sekalian. Dan saudara sekalian, kita akan membacakan Alkitab kita, ayat Alkitab kita, saudara sekalian. Slide saya sudah ada? Ada slide saya. Jadi saudara sekalian, mungkin sambil menunggu slide saya, jadi saya akan memberikan saudara sekalian, di sini tema yang diberikan bagi saya adalah iman dan pekerjaan. Jadi kita akan membahas tentang pekerjaan dan sekaligus kita akan membahas tentang iman. Kita akan membahas tentang iman maupun kita akan membahas tentang pekerjaan. Dan kalau pekerjaan, menurut saya kita sebagai orang Chinese, kita terkenal dengan pejuang keras. Kita terkenal dengan pekerja keras. Kita terkenal dengan orang yang semangat sekali untuk bekerja, saudara sekalian. Jadi mungkin tidak akan ada banyak persoalan saudara sekalian. Tetapi nanti saya akan masukkan ke dalam beberapa hal. Dan mengapa saudara sekalian saya ingin memakai terjemahan saya, nanti saudara kan bisa lihat ya, nanti agak sedikit, bukan sedikit sih, cukup berbeda antara terjemahan saya dengan terjemahan LAI. Dan saya bisa mempertanggungjawabkannya, intinya gitu saudara sekalian, karena ada beberapa hal yang cukup baik. Dan mungkin sambil kita menunggu slide-nya, saya ingin sampaikan saudara sekalian, ketika nanti saya berkhotbah, mungkin saudara akan melihat, ini kok sepertinya Pak Philip ini khotbahnya dari ayat 22 terus 23 ayat 22 ke 23 dan 22. Mengapa seperti itu? Karena kalau misal kita perhatikan strukturnya, ayat 22 dan ayat 23 itu sepertinya mereka berada di dalam paralel, atau istilahnya dibilang paralelisme. Jadi sebetulnya ini saling melengkapi. Ayat 22 dengan ayat 23 itu sebetulnya satu bagian yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Nanti saya akan tunjukkan saudara sekalian paralelisme di antara dua hal ini. Jadi ini paralelisme ini yang sebetulnya saling melengkapi, saling menyempurnakan satu bagian dengan bagian yang lain saudara sekalian. Dan sambil kita menunggu saudara sekalian, saya ingin memulai dengan cerita saudara sekalian. Jadi ketika saya bekerja di Amerika Serikat, kita itu kebiasaan banyaknya kita itu bekerja itu berdasarkan hour. Saudara sekalian tahu ya hour, maksudnya apa? Kalau kita bekerja 1 jam, kita dibayar sejam. Terus kalau kita bekerjanya 10 jam, ya kita dibayar 10 jam. Jadi ada juga orang yang bekerja itu secara full time, jadi kamu mau bekerja berapapun, tetap digajinya seperti itu. Tapi saya waktu itu bersama dengan teman-teman saya, kami itu bekerjanya itu secara hour, secara jam. Dan menariknya adalah saya itu tipe orangnya, prinsip saya ya, kalau saya bisa kejarkan selesai dengan cepat, ya saya akan selesaikan dengan cepat. Itu kalau prinsip saya.
Meskipun pekerjaan ini misalnya saya bisa selesaikan dalam waktu 3 jam, dibayarnya bisa 3 jam, tapi kalau saya bisa selesaikan dalam waktu 1 jam, kenapa mesti 3 jam? Itu kalau saya. Karena bagi saya waktu lebih berharga daripada uang, kalau menurut saya. Uang bisa dicari, tetapi waktu tidak bisa dicari, itu menurut saya. Jadi saya selalu itu kalau bekerja itu cepat sekali saudara sekalian. Tapi menariknya ada teman saya dari Afrika saudara sekalian, ketika dia bekerja, bekerjanya apa? Normal. Ketika ada bosnya, ketika ada atasan kami, dia bekerja normal. Tetapi ketika tidak ada atasannya saudara sekalian, bekerjanya panjang. Yang harusnya bisa selesai dalam waktu 3 jam, dia kerjanya berapa lama saudara sekalian? 5 jam. Kenapa? Karena bayarnya per hour. Kalau kerjanya hanya 3 jam, ya dapatnya cuma 3 jam. Tapi kalau kerja semakin lama, itu dia akan semakin banyak dapat duit saudara sekalian. Jadi dia bekerja sampai 5 jam. Dan akhirnya singkat cerita saya konflik dengan dia. Saya mengatakan begini, kenapa kamu kerja kok dilambat-lambatin? Kamu kok bahkan kerja bisa sampai ke WC. Ini saudara-saudara sekalian, ini mungkin ada yang seperti ini ya. Kerja kelamaan di WC saudara sekalian. Mengapa? Buang-buang waktu, ya kan main handphone, begitu kan lihat YouTube, lihat TikTok. Pokoknya untuk buang waktu, saudara tidak mau bekerja. Nah ini dia saudara sekalian. Dan saya berkata, jangan bekerja seperti ini. Dan akhirnya kita cekcok. Dan akhirnya ketika cekcok saudara sekalian, saya teringat dengan firman Tuhan ini. Oke, next. Nah, saya akan bacakan ayat 22, saudara sekalian bacakan ayat yang ke-23. Makanya agak berbeda nih saudara sekalian. Ya kan teksnya. Kolose 3 ayat 22 dan 23. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah di dalam segala hal kepada Tuhan berdasarkan daging. Jangan dengan eye service, ini menarik loh. Ada bahasa Yunaninya, ada kata eye service. Sebagai people pleaser. Lalu dikatakan apa? Tetapi di dalam ketulusan hati, atau kejujuran, keterbukaan dengan takut kepada Tuhan. Ayat 23, silakan saudara sekalian bacakan. Next slide-nya. Nah ini saudara sekalian, ini mungkin gambarnya agak kecil ya saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, ini ayat 22 melengkapi ayat 23 dan ayat 23 melengkapi ayat 22. Sama-sama dimulai dengan apa? Dalam segala hal. Kesimpulannya apa? Tuhan mengatakan, dalam segala hal apapun yang kamu kerjakan, baik yang senang maupun yang susah, baik kamu yang hal yang menggiurkan maupun hal yang tidak menggiurkan. Dalam segala hal apapun yang kamu kerjakan, baik di pelayanan, baik di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, apapun yang kamu lakukan, di dalam segala hal saudara sekalian. Itu dalam ayat 22. Tapi paralelnya, sinonimnya adalah dalam ayat 23. Apapun yang kalian lakukan, sama kan? Dalam segala hal dengan apapun yang kalian lakukan, ini paralel. Lalu berikutnya caranya pun itu paralel. Tetapi ada perbedaan di tengah-tengahnya. Perbedaannya apa? Di dalam ayat 22 dikatakan apa? Seringkali ketika kita bekerja, seringkali ketika kita berelasi, seringkali ketika kita melayani, seringkali ketika kita melakukan segala sesuatu, itu biasanya berkaitan dengan manusia, betul nggak? Berkaitan dengan manusia. Itu dia makanya dikatakan ayat 22, bekerja biasanya berkenan dengan manusia. Tetapi menariknya adalah apa? Ayat 23, meskipun kamu bekerja kepada manusia, tapi jangan motivasi kamu adalah motivasi manusia. Tapi ketika kamu bekerja kepada manusia, biarlah hati kamu itu yang kamu persembahkan. Sumbernya dari mana? Dari jiwa kamu. Sumbernya dari mana? Dari hati kamu. Sumbernya dari mana? Dari ketulusan kamu. Itulah yang menjadi dasarnya. Kita bisa bekerja saudara sekalian. Di antara kita semua bisa bekerja, tetapi beda. Apakah kita bekerja karena paksaan? Apa dari hati? Itu berbeda loh. Kita semua bisa bekerja, tetapi kita bekerja karena tekanan, disuruh-suruh, atau kita memang bekerja dari kesadaran diri kita sendiri. Itu dua hal yang berbeda loh. Kita bisa bekerja, ya kan karena kita kebutuhan, bukan nggak baik ya, karena kebutuhan baik juga. Tetapi apa memang meskipun kita butuh, tetapi kita memang rindu untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan kita. Itu dua hal yang berbeda loh. Kita bisa bekerja, satu dengan sukacita, satu dengan kita apa? Harus seret-seret diri kita. Kita harus motivasi diri kita. Kita harus mengingatkan diri kita harus menyemangati diri kita. Itu beda loh. Kalau saudara bekerja tidak sumbernya dari hati. Berat. Setiap hari saudara masuk kantor, beratnya minta ampun. Setiap hari saudara bekerja, beratnya minta ampun. Setiap kali saudara kuliah, sepertinya saudara kuliah di dalam neraka. Mengapa? Karena saudara tidak menjalaninya dari jiwa, tidak menjalani dari hati, tidak menjalaninya dari internal saudara. Maka dikatakan apa? Kita boleh bekerja kepada eksternal, kepada manusia, tetapi sumbernya harus dari hati kita sendiri. Ini kata firman Tuhan loh, bukan kata saya. Lalu menariknya apa? Ini dia menarik. Yang tidak ada di LAI. Dikatakan apa? Ayat 22 dikasih tahu, kebanyakan kita bekerja untuk
Melayani apa saudara sekalian? 1, 2, 3, melayani apa? Ada apa tuh? Kata servis, sebelum kata servis ada kata apa? Mata, betul nggak? Jujur saudara sekalian, termasuk saya. Kita bekerja itu fokusnya apa? Eye service. Kita melayani mata, kita melayani mata orang. Kita pengen terlihat baik, kita ingin terlihat pintar, kita ingin terlihat produktif, kita ingin terlihat benar, kita ingin terlihat kudus, kita ingin terlihat rajin. Tetapi sebetulnya apa? Kita tidak rajin. Sebetulnya apa? Kita tidak benar. Sebetulnya apa? Kita munafik. Sebetulnya apa? Kita itu masih dalam dosa. Sebetulnya apa? Kita itu malas. Tapi kita terkesan rajin, kita terlihat rajin karena kita memuaskan mata orang lain. Ini saudara sekalian, hati-hati loh. Termasuk saya, ketika saya merenungkan hal ini, Tuhan, jangan sampai ketika saya berkhotbah, sayanya fokusnya kepada mata manusia, bukan kepada mata Tuhan. Dan seringkali saudara sekalian, kita mengincar eksternal kita. Kita pengen terlihat baik, kita pengen terkesan baik, dan kita pengen terdengar baik. Tapi sebetulnya kita tidak seperti itu. Kita hanya mengejar pelayanan mata saja. Lalu berikutnya saudara sekalian, bukan hanya sekedar mata, tetapi di bawahnya adalah apa? Ini menarik. Saya langsung terjemahkan dari bahasa Inggrisnya. Yaitu apa? People apa? People pleaser itu artinya apa? Apa saudara sekalian dalam bahasa Indonesianya? Apa? Apa? Oh, penjilat. Ih, drastis banget. Drastis banget. Jangan, wah drastis banget kata-kata. Waduh, mungkin bagi saya adalah, ya bisa juga sih, tapi itu bagi saya terlalu ekstrim. Jadi gini, people pleaser itu adalah kita, ya benar sih, bisa juga, tapi mungkin saya pakai bahasa yang lebih halus lah. Maksudnya adalah kita hanya pengen nyenangin orang lain. Kita hanya pengen nyenangin orang lain. Jadi ketika kita bekerja, nyenangin orang lain, betul nggak? Seringkali kita belajar hanya untuk apa? Nyenengin orang lain, entah orang tua kita, entah dosen kita. Ketika kita bekerja, kita nyenengin siapa? Bos kita aja. Tapi kita senang nggak dengan pekerjaan ini? Enggak. Ketika kita pelayanan, kita nyenengin siapa? Gembala kita. Tapi kita senang nggak dengan pelayanan? Kita nggak senang. Tapi kita hanya pengen nyenengin orang. Inilah saudara sekalian. Mengapa kita ingin nyenengin orang? Jawabannya apa saudara sekalian? Karena kita takut ditolak. Kebanyakan kita menyenangkan orang karena kita takut ditolak. Dan kita takut dibully. Kita takut dijauhi. Kita takut disingkirkan, kita takut dan kita takut dan kita takut. Makanya kita dari kecil, kita berusaha untuk menyenangkan orang lain. Ini saudara sekalian, ingat baik-baik saudara sekalian. Jangan sampai ketika saudara dan saya ingin berusaha menyenangkan orang lain, jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Ketika kita menyenangkan orang lain. Kita terlalu fokus kepada pandangan orang. Kita hanya fokus kepada penilaian orang. Kita hanya fokus kepada perkataan orang, sehingga kita kehilangan panggilan kita. Sehingga kita kehilangan semangat kita. Dan bahkan cilakanya apa? Kita kehilangan jati diri kita sendiri. Karena kita fokusnya untuk menyenangkan orang lain. Hati-hati saudara sekalian. Di dalam pekerjaan saudara, saudara bisa kehilangan diri saudara sendiri loh. Di dalam pandangan saudara, saudara bisa kehilangan diri saudara sendiri. Bahkan di dalam relasi, saudara bisa kehilangan diri saudara sendiri. Ketika saudara hanya ingin menyenangkan pasangan saudara. Menyenangkan bos saudara, menyenangkan rekan saudara, menyenangkan teman saudara, tapi tidak menyenangkan Tuhan, saudara bisa kehilangan diri saudara sendiri. Dan semenjak ketika saya masih muda, saya teringat ada kata-kata yang saya buat sendiri. Seperti ini saudara sekalian. Sejelek-jeleknya kita, percaya deh sama saya, coba saudara cari. Saudara pernah gak ketemu orang yang paling jahat di muka bumi? Yang paling jelek, yang paling penjilat, yang paling bermuka dua? Pernah ketemu gak? Pernah ya? Jangan-jangan diri saudara sendiri lagi. Saya Pak, nggak usah ngomong jauh-jauh saya gak? Oh enggak bercanda ya. Saudara sekalian, saudara perhatikan deh, orang yang paling jelek sekalipun di muka bumi, pasti ada orang yang suka sama dia loh. Pasti loh. Dan menariknya apa? Sebaliknya. Pernah gak saudara ketemu orang yang begitu manis, yang begitu halus, yang begitu disukai orang? Pernah gak lihat? Orang ini supel banget, pernah lihat gak? Tapi sebaik-baiknya orang ini, pasti tetap ada orang yang gak suka sama dia. Pasti itu. Dan kita gak bisa. Dan kita bingung gitu, ini harusnya semua orang suka sama dia, tapi pasti ada 1-2 orang yang gak suka sama orang ini, pasti. Kesimpulannya apa saudara sekalian? Kalau kita menyenangkan orang lagi people, bukan yang satu ya, person, tapi people. Kalau kita ingin menyenangkan banyak orang, tidak ada habisnya saudara sekalian. Karena setiap orang itu punya punya subjektivitasnya sendiri masing-masing. Mereka punya pemikiran masing-masing, mereka punya seleranya masing-masing, mereka punya caranya sendiri masing-masing yang untuk disenangkan. Jadi kalau kita fokus kepada untuk menyenangkan orang, maka itu tidak akan ada habisnya saudara sekalian.
Dan ini Tuhan sampaikan, ingat, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita apapun yang kita lakukan dalam segala hal, Tuhan mengatakan apa? Jangan fokus untuk melayani mata dan jangan fokus untuk melayani manusia. Tetapi apa saudara sekalian? Mata dikontraskan dengan apa saudara sekalian? Di dalam teks, mata dikontraskan dengan 1, 2, 3. Dikontraskan dengan apa? Apa? Ada apa? Ketulusan? Apa? Perhatiin nggak? Manusia biasanya melayani mata, betul kan? Mata eksternal. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Jangan melayani mata manusia, tapi kamu harus melayani dengan bukan mata, dengan eye, bukan dengan eye, bukan dengan eksternal, tetapi malah melayani dengan apa? Heart, dengan hati kamu. Beda loh. Jangan melayani mata, tapi melayani dengan hati. Ini Tuhan sampaikan. Meskipun mungkin kamu nggak dilihat orang, meskipun kamu mungkin tidak diperhatikan orang, meskipun kamu tidak dianggap orang, meskipun secara mata, mungkin secara mata dunia kita ini kecil, mungkin secara mata dunia mungkin kita itu nggak berharga, mungkin usaha kita, tangisan kita, pekerjaan kita mungkin tidak dianggap, tetapi Tuhan mengatakan apa? Jangan khawatir, kenapa? Karena aku tahu hati kamu. Jangan melayani dengan mata, jangan cari muka, tetapi apa? Carilah hati kamu, melayani dengan hati yang tulus. Tulus, meskipun tidak dilihat orang, meskipun tidak dipuji, tapi kita melayani. Karena apa? Kita melayani dengan hati. Lalu berikutnya apa? Kalau tadi negatifnya kita melayani manusia, betul kan? Orang-orang. Di sini kita melayani siapa saudara sekalian? People dikonversi dengan apa? God. Perhatiin nggak? Jangan melayani manusia, tetapi melayani Allah. Kenapa saudara sekalian? Saya ingin sharing kisah nyata dan cukup menyedihkan saudara sekalian. Ini kisah nyata ya, ada beberapa cerita kasus. Saya ingin sampaikan kepada saudara yang akan mungkin menyentuh dari kaum muda, kaum yang sudah menikah, termasuk usia senja. Semua akan menyentuh. Ketika saya masih muda saudara sekalian, sekarang pun juga masih kelihatan muda. Casingnya aja muda, tapi udah tua. Saya mau muka saya awet muda. Tapi saudara sekalian, saya itu waktu saya rusak waktu itu, masih SMP, SMA, mama saya mengatakan kalau kamu mau ngerjain sesuatu, jangan tanggung-tanggung. Sukses beneran atau nggak usah dikerjain, itu prinsip mama saya. Jadi ketika saya bertobat, akhirnya prinsip itu saya ingat, kalau ngerjain sesuatu itu jangan tanggung-tanggung. Dan akhirnya saya kerjakan itu, full. Saya all out. Sampai akhirnya semua mimpi-mimpi saya, bahkan yang di luar mimpi saya, Tuhan udah kasih semua. Waktu saya usia 34. Saya sudah dapat semua. Dan ketika saya dapat semua, apa yang terjadi saudara sekalian? Saudara, kalau orang yang ambisius, seperti saya, apa yang saudara rasakan ketika semua dapat semua? Semua saudara dapat dalam usia yang sangat muda, apa yang saudara rasakan? Apa? Apa saudara sekalian? Puas sedikit, tapi yang saya rasakan itu apa? Kosong. Kenapa? Saya sudah capai semua. Saya bingung gitu. Saya sudah capai semua. Ke Amerika, jadi mahasiswa terbaik, dengan lulusan terbaik, dengan segala macam. Saya bingung gitu. Saya mau kerjain apa lagi? Saya bingung. Saya depresi. Dan benar, selama 1 tahun itu saya depresi loh. 1 tahun sebelum saya pulang ke Indonesia saya depresi, kenapa? Karena saya bingung, saya mau ngerjain apa lagi. Saya bingung. Dan itu benar saudara kalian. Nah, akhirnya Tuhan ngingetin saya, kalau kamu mau ngejar sesuatu, berdasarkan dari penilaian manusia, berdasarkan dari standar manusia, berdasarkan dari kategori manusia, kamu kalau udah capai semua, kamu akan bingung. Apa selanjutnya? What's next? Dalam kehidupan saya, bingung. Dan saya hampa loh, merasa kosong. Tuhan, saya udah dapat segalanya, tapi saya nggak senang. Tapi saya hampa, saya kosong, dan saya bingung, saya mau ngapain lagi. Dan Tuhan bilang, karena selama ini kamu mengejar berdasarkan kategori manusia. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau berubah. Yang menariknya adalah apa? Bukan hanya kasus saya, tetapi teman saya. Teman saya, dia menikah, saudara sekalian. Sudah menikah dari tahun 2016 dia menikah. Terus kemudian cilakanya apa? Tidak sampai 10 tahun. Ini hati-hati ya. Buat anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan, termasuk juga bapak-bapak dan ibu-ibu, hati-hati. Pernikahan zaman sekarang, itu kebanyakan itu 50% tidak tembus 10 tahun loh. Hati-hati loh. Hati-hati. Pernikahan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika, di China, itu biasanya tidak tembus 10 tahun. 50% tidak tembus 10 tahun, hati-hati. Termasuk teman saya yang sekolah teologi ya. Termasuk teman saya yang jadi hamba Tuhan, itu bercerai tidak sampai 10 tahun. Dan dia ketika dia bercerai, sebelum dia bercerai dia semangat bekerja, betul kan? Kenapa dia semangat bekerja saudara sekalian? Kenapa dia semangat bekerja? Karena ada istrinya, ada tanggungan saudara sekalian. Meskipun kadang ribut, tapi bersyukur ada tanggungan. Saudara ingat baik-baik.
Kalau saudara harus menanggung orang, entah menanggung orang tua, menanggung anak, bersyukurlah. Karena meskipun mereka sulit, meskipun kadang mereka bandel, meskipun mereka kadang marah-marah sendiri, tetapi bersyukur ada tanggungan. Kenapa? Karena tanggungan ini yang motivasi kita untuk kita bekerja, untuk kita lebih serius lagi. Betul ya saudara sekalian? Tetapi hati-hati saudara sekalian. Jangan jadikan itu sebagai motivasi saudara satu-satunya. Kalau itu menjadi motivasi saudara satu-satunya, ketika saudara, tanda kutip, pasangan ini diambil, seperti teman saya, ketika dia bercerai, apa yang terjadi saudara sekalian? Motivasi hidupnya hilang lagi, loss. Saya kalau begitu kerja sekian banyak untuk apa? Saya punya uang segini banyak buat apa? Dan dia bingung. Untuk apa? Dan dia gak punya anak. Bingung. Hati-hati saudara sekalian, ini gak imun dari kita. Kalau saudara masih punya tanggungan, masih punya responsibility, bersyukurlah karena itu bisa Tuhan pakai untuk motivasi saudara. Tetapi jangan jadikan itu sebagai motivasi satu-satunya. Dan terakhir saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu saya khotbah di tempat lain, dan setelah saya khotbah, gembalanya bersama dengan ibu gembalanya ngajak saya ngobrol saudara sekalian. Berapa lama? Hampir 5 jam. Saya kaget gitu kan, saya dengerin gitu kan. Dia diajak ngobrol di restoran gitu kan, di jamu, saya dengerin 5 jam. Singkat cerita begini, saya ingin sampaikan. Sebelum dia menjadi hamba Tuhan, memang dia sampai sekarang sih masih jadi pengusaha. Pengusaha, rumahnya besar, di Pik 2, besar sekali, saudara sekalian, ada lift. Dan mobilnya kemana-mana dia pakai Alphard. Orang kaya sekali. Dia punya usaha di Makassar, di sini, ya banyak lah pokoknya. Ya, dia orang kaya sekali. Ketika dia kaya sekali, dia bangun kerajaan dunianya dia. Untuk apa saudara sekalian? Dia punya 2 anak. Anak yang pertama adalah laki-laki, anak yang kedua wanita. Dan dua-duanya dia cerita di Amerika Serikat. Tapi menarik adalah apa? Di tahun 2020, anak yang laki-laki yang sudah disiapkan untuk mengurus semua kerajaan ini, bisnis ini, apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika tahun 2020 pas zaman Covid, dia naik, anaknya ini dia naik hiking, naik ke hiking, terus berikutnya apa yang terjadi? Sampai sekarang anaknya hilang, udah hilang. Terus menariknya apa? Jadi kehilangan anak laki-lakinya, naik ke atas, hilang, hiking, nggak ketemu sampai sekarang. Sampai sekarang, dia sudah ke sana, dia sudah minta rangersnya, sudah ketemu dengan pemerintah setempat, tapi tetap tidak ketemu. Lalu berikutnya yang kedua, bagaimana dengan anak perempuannya? Anak perempuannya saudara sekalian tiba-tiba menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya dan jadi saksi Yehova. Dan nggak mau lagi istilahnya ngekat hubungan dengan orang tuanya. Dan dia cerita sama saya di usia senja ini, Pak, buat apa saya hidup? Nggak ada yang saya bisa warisan kepada anak saya. Anak saya semua sudah habis semua. Anak saya laki-laki satu-satunya itu meninggal. Apa yang saya lakukan? Dan ini kisah nyata saudara sekalian. Mungkin kita yang sudah usia senja, usia 60, 70, 80, betul saudara sekalian ya. Kita mungkin makan sudah terbatas, keluarin uang sudah terbatas. Untuk liburan pun, dulu kita masih kuat, sekarang udahlah liburan di rumah aja lah. Udah liburan mungkin yang dekat-dekat aja. Kita sudah terbatas, kita maunya kasihnya ke siapa? Ke anak-anak kita, maupun ke cucu kita. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana ketika Tuhan mengambil anak-anak kita dari kita? Apa yang kita lakukan? Apakah kita seperti ini? Langsung kita patah semangat, kita tidak ada tujuan, kita tidak ada masa depan, kita tidak ada visi misi ke depan, karena semua sudah diambil Tuhan. Kesimpulannya apa saudara sekalian dari pelajaran ini yang saya perhatikan? Dari pelajaran saya, ketika sudah mencapai segala sesuatu secara pribadi, udah capai, kosong juga. Yang kedua, menikah, ketika Tuhan ambil pasangannya, kosong juga. Ketika punya anak, anaknya pun Tuhan juga ambil, kosong juga. Kesimpulan apa saudara sekalian? Sebetulnya kekosongan ini menandakan bahwa hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Kita boleh punya karir, kita boleh punya pelayanan, kita boleh punya keluarga, kita boleh punya istri, kita boleh punya anak, kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya harapan. Tetapi apapun yang kita lakukan, kita ingat, tidak bisa menggantikan Kristus dalam hati kita. Dan makanya orang ini yang baru saya sampaikan, dia buka gereja di Pik. Kenapa saudara sekalian? Karena meskipun dia kehilangan 2 anak dia secara jasmani, tapi minimal sekarang dia sudah memiliki keluarga secara rohani. Dia memiliki banyak anak-anak yang dia bisa tolong, anak-anak yang bisa dia berikan legacy, anak-anak yang dia bisa layani. Ingat baik-baik saudara sekalian, segala sesuatu di dalam dunia itu ada masanya. Saya ingat baik-baik, segala sesuatu di dalam dunia ada masanya. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya.
Ingat baik-baik, kita tidak bisa kuat terus-menerus seperti ini, hebat, luar biasa, terus-menerus nggak bisa. Setiap orang ada masanya dan harus kita ingat, ketika masa itu sudah berakhir, hanya Tuhan yang tidak pernah bisa berakhir. Biarlah kita tetap bekerja dan fokus hati kita, iman kita hanya kepada Kristus yang memberikan penguatan, yang memberikan isi, yang memberikan peneguhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata banyak surga, kami mengucap syukur ya Bapa, jikalau pada pagi hari ini kami boleh mempelajari secara singkat tentang kebenaran firman-Mu, di mana kami harus bekerja bukan dengan melayani mata, bukan supaya terlihat baik, bukan supaya untuk terkesan baik, bukan untuk terdengar baik, tetapi sungguh-sungguh dari hati, bukan dari mata, tetapi dari hati. Dan biarlah, meskipun betul kami harus melayani manusia, tetapi di atas manusia, biarlah kami takut akan Tuhan. Biarlah kami melayani Tuhan di atas melalui pekerjaan kami. Biarlah kami melayani Tuhan melalui pendidikan kami. Dan kami melayani Tuhan dengan keluarga kami. Dan kami rindu ya Bapa, agar kiranya hidup kami tahu semuanya itu ada titipan. Pekerjaan adalah titipan, pendidikan adalah titipan, istri adalah titipan, suami adalah titipan, anak adalah titipan. Tetapi hanya Tuhan yang tidak pernah titipan. Tuhan selalu bersama dengan kami, Tuhan selalu menemani kami, dan Tuhan selalu berserta dengan kami. Dan biarlah itu menjadi fokus kami. Apapun yang kami lakukan dengan iman, dengan kepercayaan, dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Karena Engkau adalah dasar dari segala sesuatu. Dan biarlah ketika titipan ini Tuhan ambil, kami tetap boleh semangat melayani Tuhan. Kami boleh tetap semangat bekerja. Kami boleh tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Karena kami tahu hanya Tuhan yang kami layani. Inilah doa kami, yang kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.